pengurus Yayasan YP Unila. Ini ada Pak Eko dan kawan-kawan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA YP Unila. Yang saya banggakan saudara-saudara Dewan Guru dan para pegawai. Sayang siswanya tidak ada, Pak, ya. Dan mungkin para siswa ya, yang berada di rumah ya, yang mungkin belajar melalui online. Pada pagi hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang atas ridhonya kita masih diberikan iman dan kesehatan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini dapat menghadiri upacara hari Senin tahun 2021. Saya sebagai Ketua Dewan Pengawas yang baru ya, yayasan ya, mendapat kehormatan dari Ketua Pembina Yayasan Prof. Karomani untuk sebagai pimpinan upacara ya, hari ini, pembina upacara hari ini. Hari ini saudara sekalian mengingatkan saya kira-kira 22 tahun yang lalu, ya Pak, 22 tahun yang lalu ya, tahun 1998 atau 1999 ya. Saudara mungkin masih mahasiswa atau masih SMA, saya tidak tahu. Sudah mahasiswa ya dulu ya? Masih SMA? Saya SD ya? Saya berdiri kalau tidak salah di sana ya Pak. Pak Ketua sudah kepala sekolah waktu itu, baru ya, baru diangkat mungkin ya. Di sana ada gedung peninggalan Cina ya, dan kalau nggak salah ada gedung sini, ini belum ada, gedung tua gitu ya. Saya termenung waktu pertama kali ke sini, saudara sekalian, ini sejarah ya supaya Anda tahu guru-guru yang baru ini. Termenung bagaimana sebuah SMA kebetulan kepunyaan YP Unila yang fasilitasnya masih minim, yang belum dikenal atau nyaris tidak dikenal, yang mencari siswanya melalui spanduk-spanduk disebar ke berbagai kabupaten, karena minat untuk masuk ke YP Unila waktu itu sangat-sangat kecil. Jadi SMA YP Unila masih di bawah atau masih papan bawah gitu. Kemudian waktu itu kami berdiskusi, ada Pak Ketua, kemudian kita mengundang pakar-pakar dari Unila, bagaimana membawa, ya, bagaimana mengelola SMA YP Unila itu bisa menjadi baik, bisa bangkit, minimal sejajar dengan swasta-swasta yang lain sudah maju waktu itu. Jangan dibandingkan dengan negeri dulu lah gitu ya. Dari pemikiran-pemikiran para pakar dan dari pengalaman saya sekolah di luar negeri, di Amerika waktu itu terus sekalian, bahwa suatu perguruan tinggi atau suatu sekolah itu bisa dikenal bukan hanya melalui academic achievement saja, bukan dari kualitas proses pembelajaran saja, bukan dari kualitas SMA-nya saja atau perguruan tinggi saja, tetapi ada kegiatan lain semacam ekstrakurikuler yang menjadi ikon yang bisa membesarkan institusi itu atau SMA itu. Kita bisa memilih ya, kegiatan ekstrakurikuler mana yang bisa menjadi unggulan. Dan waktu itu kita diskusikan antara lain basketball atau mungkin futsal. Kalau di Amerika baseball, American football dan seterusnya. Kalau salah satu cabang olahraga ini maju, berkembang, dan kita menjadi SMA yang betul-betul unggul di bidang itu saja, bukan belum akademik,
maka ini adalah daya tarik untuk anak-anak muda sekalian. Dan hari ini kita melihat, saya mendengar laporan dari kepala sekolah SMA IPB Unila itu, kalau tidak salah 6 kali berturut-turut Pak ya, sebagai juara umum basketball DBL Pak ya. Di Lampung SMA Manggilanya kalah ya. Apalagi IPB Unila ini atau lapangan basketball ini diapit oleh hotel-hotel beken yang menjulang tinggi, ya nggak? Cantik sekali. Coba kalau misalnya ada pemain basketball sedang loncat, di foto dari sini, hotel apa? Itu bisa bayar ke kita. Karena ini salah satu promosi. Atau ke sana, ini horizonnya. Luar biasa. Jadi melalui basketball saja kita bisa menjual kut-kut SMA kita ini kepada anak-anak muda, ya, lulusan SMP di mana aja, untuk masuk ke sini. Belum yang lain, saya dengar robotik, ya, robotik sama ya, dan yang lain. Di samping itu juga menyenangkan bagi anak-anak muda, tapi itu juga sebagai promosi yang luar biasa bagi kita. Pelajaran terus ditingkatkan, ya. Jangan hanya olahraganya saja, itu hanya sebagai pelengkap yang bisa sebagai promosi, tapi kegiatan proses pembelajaran juga terus ditingkatkan. Dan alhamdulillah hari ini Anda bisa membaca itu, spanduk itu, sekalian bisa lihat sana deh. Ya. Kita mendapatkan akreditasi A kembali, ya, 3 periode berturut-turut Pak ya. Dan nilainya terus meningkat. Akreditasi yang ketiga ini yang unggul itu nilainya gemuk 95, nyaris sempurna, luar biasa. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan akademik yang terukur dan itu dilakukan oleh saudara sekalian berkat kualitas para guru, berkat arahan dari kepala sekolah, arahan pembina, worth it bahasa Inggrisnya, tertuang di dalam akreditasi yang luar biasa. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya mewakili yayasan dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi, apresiasi yang tinggi atas perjuangan saudara para guru, para pimpinan sekolah di sini, para pegawai, dan tentu atas arahan pembina. Ya. Mudah-mudahan prestasi ini bisa diteruskan, minimal sama diteruskan oleh pengurus baru nih Pak Eko. Pak Eko ini pengurus baru dan ya, minimal sama, kalau bisa lebih. Ya kalau A minimal mempertahankan 95 Pak Eko, sudah luar biasa. Kalau Anda masuk ke kantor Pak Pituas, di situ ada visi kita, visi SMA IPB Unila pada tahun 2025 SMA IPB Unila unggul. Betul nggak Pak? Ini target yang untuk memacu kita untuk semangat, untuk mengajar dengan baik, untuk membangun SMA IPB Unila dengan baik, insya Allah kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Tentu, saudara sekalian, prestasi itu hanya bisa tercapai jika dan hanya jika, kalau orang matematik bilang begitu, ada dukungan dari yayasan. Betul kan?
kita semua akan bekerja keras. Saya selaku Dewan Pengawas juga akan mengingatkan pada pengurus, mungkin pada pembina, bagaimana memfasilitasi, bagaimana mendukung, bagaimana ada semacam sustainability program dari dulu sampai sekarang terus ditingkatkan. Dan insya Allah saya berkeyakinan dan kita berdoa pada tahun 2025 nanti, pada saat kepengurusan selesai, kita minimal tetap unggul akreditasi A dan bisa menjadi Big 3. Insya Allah. Amin. Amin. Ya. Jadi itu sekilas ya dari saya. Mungkin ini memberi semangat lagi pada saya karena saya sudah pensiun nih, terus sekalian. Rambut jilid putih. Waktu 1998 dulu, rambut saya masih hitam, saya lihat fotonya kemarin. Masih ganteng, sekarang udah tua gitu ya. Ya. Tapi masih semangat ya. Masih energik karena saya melihat cahaya sinar-sinar semangat Anda di depan ini ya, untuk bagaimana mendidik anak didik kita untuk lebih baik lagi. Karena tantangan ke depan jauh lebih susah daripada yang kemarin, Pak Eko. Suasana pandemi COVID ini mengubah tatanan proses pembelajaran. Betul kan? Kalau dulu kondisi normal, kita sudah menghasilkan ini. Predikat A, gedung-gedung sudah menjulang, tapi dan para alumni kita, lulusan kita sudah banyak yang jadi orang, ya, banyak menduduki jabatan di berbagai institusi. Ini suatu achievement dari kita. Tetapi pada suasana seperti ini, kita harus melakukan inovasi baru yang berbeda dengan sebelumnya. Inilah tugas kita untuk bagaimana mencari inovasi baru proses pembelajaran. Misalnya. Apakah cukup seperti sekarang ini, online saja, atau bagaimana? Inilah tugas kita untuk mencari itu. Dan ini harus berbeda dengan sebelumnya. Kalau tidak, saya pikir tidak akan berkembang. Dan poin yang juga perlu digarisbawahi ini adalah bahwa siswa-siswa kita, kalau pengalaman saya mahasiswa dengan proses pembelajaran yang daring, kelemahannya antara lain adalah interaksi sosialnya sangat lemah. Betul kan? Spirit untuk bekerja sangat lemah. Logika berpikir juga lemah. Nah, tinggal bagaimana caranya. Ya. Proses pembelajaran yang daring, online, dipadukan dengan kegiatan sesuatu yang bisa tetap meningkatkan semangat etos kerja dan interaksi sosial mereka. Karena mereka adalah calon pemimpin bangsa, mereka adalah calon mahasiswa. Tapi kalau proses pembelajarannya hanya model online, sambil tiduran ada di rumah, ya, semangat etos kerjanya kurang. Saya tidak tahu nanti bagaimana mereka itu akan menjadi pemimpin bangsa yang tangguh. Ini tugas saudara sekalian. Inilah pekerjaan kita nanti, pengurus baru yayasan, untuk berdiskusi, mencari solusi, mencari opsi-opsi proses pembelajaran yang cocok untuk masa-masa pandemi COVID ini. Mudah-mudahan kita berdoa semua agar cobaan yang terus-menerus ini, agar pandemi COVID selesai dan kita kembali ke normal dengan semangat baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.